Oke, adik-adik pasti jarang ya melihat kakak-kakaknya. Biasanya kakak-kakak kami jumpai cuma di asrama. Nah, inilah kakak-kakak kita. Sebenarnya mereka diri untuk membersamai adik-adik di sini. Oke, mari kita mulai acara kita hari ini. Sebelumnya kita awali dengan berdoa. Kakak minta bantuan kepada Fahri untuk memimpin doa kita hari ini agar acara kita berjalan lancar dan ilmu yang disampaikan oleh kakak dan abang itu bisa melekat di hati adik-adik semua. Oke, kepada Fahri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum berdoa, alangkah baiknya kita merendahkan tangan dan merendahkan hati sambil berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni wa tawfiq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kakak ucapkan kepada Fahri yang sudah memimpin doa untuk acara kita hari ini. Oke, sebelumnya kakak-kakak ini sudah duduk di hadapan adik-adik ya. Afdolnya kita akan membacakan dulu perkenalan dari kakak-kakak. Mungkin ada adik belum tahu nih tanggal lahirnya Bang Agil kapan? Kapan tanggal lahirnya Kak Jesse? Kapan di mana Kak Puja lahir? Ya, nanti kita akan kupas. Sebelumnya kita ke Bang Agil dulu. Apa kabar Bang Agil, sehat? Kalau di Sementara siap, alhamdulillah sehat. Ya Allah, masih melekat jawabannya, gitu ya. Memang jawaban itu sudah dari dulu adik-adik, sudah ada dari angkatan 1. Ketika ditanya bagaimana kabarnya, jawabannya siap, alhamdulillah, sehat, Semandara, yes. Oke, dimanapun dan siapapun pembicaranya, ya. Oke adik-adik, Bang Agil atau dengan nama lengkap Muhammad Agil, ya. Kakak akan bacakan CV Bang Agil terlebih dahulu. Beliau lahir di Simpang Kapua, Simpang Godong, mohon maaf, tanggal 14 Februari tahun 2000. Ya. Bang Agil sebelumnya ketika di Semandara beliau bergabung dalam organisasi OSIS sebagai koor Sekbid 6 ya Bang? Sekbid 7. Sekbid 7 waktu itu Sekbid 7 apa Bang? Waktu itu Sekbid 7 itu bagian kesehatan dan kebersihan. Kesehatan dan kebersihan, dan Bang Agil adalah koornya, ya. Dan Bang Agil menempuh pendidikan lanjutan itu di UIN Bukit Tinggi, IAIN Bukit Tinggi namanya. Oke, adik-adik, apa kira-kira yang akan kita bahas bersama Bang Agil? Ada yang sudah tahu? Belum tahu? Oke, hari ini kita bersama Bang Agil akan mengulas kembali tentang budaya di Semandara. Ya, kita akan tanya-tanya ke Bang Agil terlebih dahulu terkait budaya. Oke, Bang, menurut Bang Agil apa itu konsep budaya? Nah, jadi gini adanya semuanya. Kalau menurut abang pribadi, kebudayaan itu adalah kebiasaan yang sering kita lakukan terus menerus. Lalu kebiasaan itu diwariskan kepada orang setelah kita. Dan ada juga para ahli mengatakan, menurut para Lincoln, beliau mengatakan bahwasanya kebudayaan itu ialah cara hidup masyarakat, baik itu
itu pola pikir, baik itu kebiasaan yang dilakukan dan diwariskan. Jadi kalau di Semandara sama juga, apa-apa yang kita sering kita lakukan di sini, kita lakukan terus menerus, lalu nanti apa yang kita lakukan pasti akan ditiru oleh adik-adik kita setelah kita. Mungkin itu Pak Uki. Itu terkait konsep budaya ya, yang kita lakukan terus menerus dari satu waktu ke waktu berikutnya. Nah, menurut Bang Agil, selama Bang Agil di Semandara sebagai siswa dan sekarang sebagai pembina, budaya apa saja kira-kira yang kita lakukan di Semandara ini? Dahulu kembali ke belakang, sejak SMA, Abang masuk di SMA ini tahun 2016, yang mana Abang tahu informasi sekolah ini buka yaitu dari teman. Jadi datanglah ke sini, dan ketika sampailah di SMA, yang hanya Abang lihat ada rawa yang banyak dan bangunan yang sedikit. Dan bahkan abang-abang pada saat itu mereka belajar, ada yang belajar biologi, ada yang belajar literasi. Jadi melihat itu agak ragu rasanya, itu gimana kalau belajar besok. Tapi karena dorongan orang tua juga, jadi masuklah abang ke SMA 2 Harau. Saat masuk ke SMA 2 Harau 2016, yang pertama abang itu berasrama di asrama Abu Bakar, asrama yang ujung yang tidak kita isi sekarang. Abang pertama itu, kalau dahulu itu lemari dibawa masing-masing dari rumah, bukan dari sekolah. Jadi setiap orang wajib membawa lemari masing-masing dari rumah. Dan ketika itu abang belum bawa lemari, dan abang ingat kisahnya baju itu abang gantung pakai angin di dinding pas hari itu. Jadi bertanyalah teman-teman sama abang, lemari kamu mana? Kata temannya. Belum lagi. Abang jawab, oh belum saya bawa lagi kawan. Itu yang pertama. Jadi dahulu budayanya tidak ada yang mengecilkan teman, dan dahulu itu juga abang merasakan semuanya itu saling support. Bahkan kalau ada lihat abang bertemu dengan teman abang, tidak pernah ada kata am, tidak ada kata den. Kalau dahulu itu kami biasakan panggilan bro, kawan, sahabat, dan panggilan keren lainnya. Jadi tidak ada kata am, den, kau. Jadi itu kebudayaan yang sangat bagus. Dan yang ketiga, kebudayaan dahulu itu yang merasakan ialah 5S. Jadi setiap orang tua yang datang ke sini, kami itu disuruh agar menemui orang tua itu menanyakan, ibu mau cari siapa bu? Bapak mau cari siapa pak? Jadi tidak ada yang lari. Kalau akhir-akhir ini melihat ketika ada orang tua yang datang, ada yang takut bertemu dengan orang tua. Jadi kebudayaan atau kebiasaan itu, ayo kita kembali biasakan. Karena itu hal yang baik yang perlu kita tingkatkan. Karena semua orang yang datang ke sini itu adalah orang tua kita bersama. Yang keempat, yang kebudayaan yang abang rasakan ketika SMA dulu, yaitu tidak menjelekkan teman, tidak bergeng-geng. Kalau bergeng-geng di asrama itu kan ada geng A, ada geng B, ada geng C, ada circle A, circle B, circle C.
tidak boleh membeda-bedakan teman, baik itu teman itu agak kecil atau besar atau gemuk atau kurus. Semuanya kita ini bersaudara dan berteman satu sama lain, saling mensupport untuk kesuksesan kita masing-masing. Mungkin itu Kak Udi. Oke Bang Agil, terkait yang nomor 5 tadi, budaya nomor 5 sampai mungkin ya Bang Agil, Kak Jesi dan Kak Putri, kita mengenal kita saudara tak sedara. Nah, itu juga perlu adik-adik tekankan bagaimana nilai kekeluargaan di Semandara ini memang sangat pekat. Ya, jadi tidak ada yang menjatuhkan satu sama lain. Kita di sini keluarga. Jangan terang kita sendiri yang mau terang dengan memadamkan api orang lain. Oke, menurut Bang Agil, kembali lagi kita ke budaya yang sudah Bang Agil jelaskan. Kira-kira adakah budaya kita yang perlu dihilangkan Bang Agil, atau sangat dipanggil kembali untuk saat ini gitu? Budaya ini sudah mulai memudar dan dipanggil lagi sebaiknya di saat ini. Ada nggak kira-kira Bang Agil? Kayaknya ada beberapa Kak. Yang pertama, kebudayaan yang harus kita bangkitkan lagi. Pepatah Minang mengatakan membangkit batang terandam. Jadi hal-hal yang baik yang dahulu sudah terkubur dalam itu kita bangunkan lagi. Yang pertama yaitu seperti Bang katakan tadi, yaitu 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kita ini hidup bermasyarakat nantinya. Setelah tamat di sini, adik-adik pasti akan bertemu dengan masyarakat luas. Itulah yang akan kita bawa nantinya. Ketika kita berhasil menerapkan 5S itu di sini, itu akan menjadi kebiasaan, bahkan menjadi karakter bagi kita semuanya. Jadi nanti ketika di masyarakat, kita tidak kaku lagi dalam bermasyarakat. Yang kedua, yang kebudayaan yang harus dihilangkan, memburuk-burukkan teman, mengecek-ngecek teman. Jadi itu hal yang harus dihilangkan. Terus yang harus dihilangkan juga ialah yang bergeng-geng tadi. Karena kita adalah kita tidak sedara, tapi lebih dari saudara. Marilah kita tanamkan dalam diri kita semuanya hal itu, agar setiap teman kita ada kesusahan, kita merasakan. Ketika teman kita ada kebahagiaan, kita juga bahagia. Jadi apa yang dirasakan teman kita, itu pun juga yang kita rasakan. Mungkin itu dari saya Kak Uti. Dari cerita Bang Agil, kayaknya nih banyak kisah-kisah yang menyenangkan, ya, banyak kisah indah bersama teman-teman di sewaktu SMA. Mungkin kita mintakan juga kepada Bang Agil pengalaman atau capaian terbaik yang Bang Agil rasakan selama Bang Agil di SMA itu apa? Baiklah, marilah kita bercerita adik-adik semuanya. Awal abang masuk di sini dulu, abang belum bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, masih terbata-bata. Abang dulu alumni dari MTSN 150 Kota sekarang namanya, dan SDN 03 Sipangapok. Jadi dahulu itu ketika abang tamat MTS, abang agak malu untuk belajar Al-Quran. Jadi ketika masuk SMA dan mengikuti tahfiz, dulu kan berdisleksi sama Umi dulu. Jadi kata Umi, kamu belum bisa masuk, belajarlah dahulu tajwid, belajarlah dulu makhrajul. Jadi mendengar itu tuh tertantang rasanya untuk belajar dan untuk memasuki tahfiz. Maka dari itu, karena semangat, karena abang pikir hanya yang abang lebih kelebihan dari orang lain itu rasanya ingatan yang kuat. Jadi dari dulu bang rasakan ingatan yang bang ingat ini adalah ingatan yang kuat. Jadi untuk itu abang beli MP3 dulu dengan harga 30.000, masih ingat. Dan headset yang mau jual sekarang itu tuh belinya 20.000 dulu, jadi modal 50. Dan beli memori yang isinya murotal Nusyari Rasyid.
Jadi Bang dengarkan dan Bang lihat Al-Quran. Jadi itu cara metode yang Bang lakukan dahulu untuk belajar tajwid dan belajar makhrajul huruf. Singkat cerita, setelah masuk tahfiz dan ustadznya saat itu ialah Ustadz Amru Abu Syamil, yang mana alhamdulillah ustadz itu masih mengajar, dan semoga Allah berikan kemuliaan kepada ustadz itu karena sangat berpengaruh bagi hidup abang pribadi. Karena di ustadz itulah juga diajarkan dahulu meruqyah orang. Jadi awal mula meruqyah itu ada teman abang seorang laki-laki diruqyah sama ustadz itu, yang mana jinnya itu jin Inggris. Jadi dia berbicara bahasa Inggris. Namanya Jack. Katanya namanya Jack dahulu. Jadi melihat ustadz itu meruqyah, jadi pengen pula rasanya abang belajar kepada ustadz itu bagaimana cara membantu orang ketika orang itu dirasuki oleh makhluk halus. Karena dirasa dan dilihat tidak banyak orang yang bisa hal tersebut, makanya rasa terpacu rasanya dalam hati untuk belajar hal yang demikian. Jadi ustadz itu pun mengajarkan abang untuk belajar ruqyah pada saat itu. Di SMA 2 Haram ini sangat banyak diajarkan dan sangat banyak hal-hal yang abang dapatkan. Kelas 10 abang diamanahkan untuk menjadi koordinator serbit yang 7 tadi, serbit kebersihan dan serbit kesehatan. Dan untuk kelas 11 juga abang diamanahkan sama koordinator tersebut. Ada beberapa program yang sampai sekarang yang abang buat dulu yang masih berjalan abang lihat. Yang pertama mencek kebersihan kelas setiap pagi itu dimulainya dari zaman abang. Dan abang dulu yang bersama Bunda Miki untuk melakukan program tersebut. Yang kedua membawa air ke kelas atau membawa botol air minum ke kelas. Itu juga dari zaman abang dulu dibentuknya programnya. Yang ketiga dulu guru, ada dulu nama programnya ambil sampah 3 meter samping kanan samping kiri depan belakang. Jadi kalau kita berdiri ada 3 meter dari depan kita wajib mengambil sampah. Ada 3 meter di belakang kita wajib mengambil sampah. Jadi awal diamanahkan menjadi koordinator serbit 7 2 kali, dan juga diamanahkan menjadi ketua UKS saat itu, dan diamanahkan juga jadi ketua Asbes saat itu. Saat itu tuh kalau sekarang namanya Dema. Kalau dulu tuh namanya Asbes, Asrama Besar Putra, Asrama Besar Putri. Dan setelah tamat, ketika sebelum perpisahan sangat sedih rasanya meninggalkan sekolah ini, karena sangat banyak hal-hal yang merubah hidup abang pribadi, baik itu dalam cara pola pikir, baik itu dalam cara berkeluarga, baik itu dalam cara berteman dan mengambil keputusan. Salah satu hal yang saya sampaikan kepada semuanya yaitu nikmatilah hidup di Sementara ini, karena apa yang kita anggap di luar itu enak, bagus, itu belum tentu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Yang terakhir abang diamanahkan juga oleh angkatan abang menjadi ketua angkatan, yaitu angkatan 4 Luminous Generation. Mungkin itu Kak Uti. Masya Allah sekali. Ya, betul ya adik-adik. Dari cerita Bang Agil tadi kita juga bisa mengambil inti atau salah satu poinnya. Jangan takut dengan apa yang tidak kita bisa atau dengan kekurangan kita. Bisa jadi kekurangan yang kita miliki, kita cari solusi untuk mengatasinya. Toh di sini berdiri Bang Agil yang mana sekarang menjadi pembina tahfiz. Ya, tidak ada yang tidak mungkin selagi kita berusaha. Benar begitu Bang Agil? Oke. Nah, Bang Agil melihat
adik-adik kita sekarang yang masih kelas 10 ya, masih ada rasa-rasa enggan atau hawa-hawa rumah masih ada rasa-rasa mau pindah aja, kelas 11 mau pindah aja. Karena aturan di Semandara atau budaya di Semandara itu banyak sekali mengekang. Apakah betul mengekang menurut dari sisi pandangan Anda? Sesuai yang Abang katakan tadi kepada adik semuanya, yaitu apa yang kita anggap baik di luar itu belum tentu baik. Karena kemarin Abang pergi ikut perpisahan, ada salah satu sekolah negeri di Daewoo. Beliau mengadakan perpisahan. Apa perbedaan perpisahan yang kita lakukan dengan perpisahan yang dia lakukan? Yaitu yang pertama masalah kesiapan. Kalau kita di sini diajarkan bagaimana membuat acara itu seperfect mungkin, semaksimal mungkin, baik itu dalam segi persiapan tempat maupun dalam segi persiapan penampilan. Jadi di sini kita diajarkan bagaimana kita itu tidak ecek-ecek dalam membuat acara, tidak asal tampil, tidak asal bunyi. Itu yang lihat dan perhatikan kemarin itu perbedaannya. Kalau di luar, karena orangnya tidak satu tempat, karena jauh, jadi acara yang dibangun itu kurang maksimal dan kurang perfect. Jadi itu Pak. Oke, Bang Agil. Jadi pesan buat adik-adik kita di sini apa kira-kira bagi Bang Agil dalam menjalani kehidupan di asrama dan sekolah? Untuk adik-adik semuanya, karena masih kelas 10 dan mau kelas 11, pasti terasa bagi adik semuanya. Baru kemarin rasanya saya masuk, tapi saya sudah mau jadi kakak kelas. Pasti begitu terasa kan? Nah, itulah yang waktu adik semuanya. Jadi nikmati saja apa yang kita hadapi di sini. Kalau ada masalah kita selesaikan. Kalau ada yang melenceng kita luruskan. Semua apa-apa yang terjadi itu ada solusinya. Tapi jangan dipendam. Dan adik-adik semuanya, seperti yang sampaikan tadi, kalau ada tidak tahu terhadap suatu hal, sampaikan saja. Karena lebih baik malu bertanya daripada tersesat di jalan. Itu sangat bagus. Kalau kita tidak tahu, kita tanyakan. Kalau kita tidak tanyakan, sampai kapan kita mau tahu? Yang selanjutnya, yang pesan abang bagi adik-adik semuanya, semangatlah belajar adik-adik. Di masa SMA inilah masa kita untuk menumbuhkan pondasi diri, pondasi hidup, pondasi agama, pondasi belajar. Karena kalau sudah tamat adik-adik semuanya dari SMA, adik-adik semuanya akan hidup di dunia yang luas lagi. Tidak ada yang mengarahkan kita, tidak ada yang menunjukkan kita, tidak ada yang melarang kita. Semua itu tergantung kita masing-masing. Jadi di masa SMA ini buatlah fondasi yang kuat untuk belajar, buatlah fondasi kuat untuk beragama, buatlah fondasi yang kuat untuk berteman satu sama lain. Maka dari itu tadi mau sampaikan jaga 5S-nya, karena nanti pasti akan dipakai di masyarakat luas. Dan nanti ketika ada adik pulang di kampung masing-masing, ketika ada acara, pasti ketika kita melihat ada rapat di masjid, nanti kita akan bisa mengusulkan, oh ini yang terbaik, karena kita sudah belajar di SMA ini. Jadi itu adik semuanya tetap semangat belajar, jangan lupa 5S-nya, ingat untuk apa kita sekolah di sini, karena setiap orang tua pasti menginginkan hal yang baik untuk anaknya. Setiap orang tua berharap agar anaknya itu lebih sukses dari orang tuanya. Setiap orang tua berharap anaknya itu menjaga ibadahnya. Jadi disinilah kita biasakan itu. Jadi jangan tipu orang tua kita di rumah. Seakan-akan kita belajar di sini, tapi di dusta. Kita tidak belajar, kita malah tidur di kelas. Jadi ada semuanya ingat untuk apa orang tua kita menyekolahkan kita di sini. Ingat perjuangan orang tua kita, bagaimana beliau mencari rezeki untuk sekolah kita di sini. Ingat di masa sekarang lah masa depan kita akan ditentukan.
Karena nantinya apa yang kita angan-angankan itu kemungkinan terwujudnya cuma 30%. Jadi misalnya saya setelah tamat saya masuk ini, jadi kemungkinannya cuma 30%. Jadi kita harus buat planning A, planning B. Maka dari itu dari sekarang marilah sama-sama bentuk pribadi yang baik, bentuk karakter yang baik agar nanti di masyarakat kita dipakai dan kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Oke, Masya Allah sekali. Terima kasih sebelumnya kepada Bang Agil yang sudah memberikan pesan-pesan yang sangat kena gitu ya bagi kehidupan adik-adik di asrama. Sepertinya sudah mulai letoy-letoy kepalanya. Sebelum kita bangkitkan semangat dengan takbir dulu ya. Dan kembali lagi, ketika takbir bersemangatlah mengangkat tangan kanan ke atas sambil mengucapkan takbir. Oke, bisa? Oke. Semandara takbir. Yang di belakang belum. Jangan sampai suara adik-adik kalah dengan kami berempat di depan. Oke? Kita bisa ya? Semandara takbir. Allah. Oke. Selanjutnya dari Bang Agil. Oke, masa-masa SMA itu hanya 3 tahun. Banyak yang akan adik-adik pelajari dan tidak hanya di kelas. Ya, kita di SMA juga mengenal yang namanya organisasi. Nah, untuk organisasi spesial kita akan bahas bersama Kak Jessi. Halo Kak Jessi. Halo Kak Putri. Sehat Kak Jessi? Alhamdulillah sehat. Kau gimana sehat? Alhamdulillah sehat Kak Jessi. Melihat senyum Kak Jessi jadi adem rasanya hati ini ya. Oke adik-adik mungkin mengenal Kak Jessi. Ada yang mungkin mengenal Kak Jessi satu kampung gitu ya. Udah dari kecil Kak tahu Kak Jessi. Tapi di sini Kak yakin lebih banyak yang tidak sekampung dengan Kak Jessi. Betul? Ya. Yang sekampung dengan Kak Jessi pun belum tentu dia mengetahui bagaimana rentetan perjalanan Kak Jessi. Ya. Di sini Kakak akan bacakan sedikit banyaknya organisasi, experience, achievement dari Kak Jessi selama berkuliah. Ya, Kak Jessi pernah menjadi bendahara OSIS itu di tahun 2018 dan di tahun selanjutnya tahun 2019 Kak Jessi menjabat sebagai wakil ketua OSIS-nya. Masya Allah, jangan ragu-ragu untuk Masya Allah-nya. Masya Allah. Selanjutnya masih banyak untuk organisasi yang Kak Jessi lakukan. Salah satunya Kak Jessi bergabung dalam himpunan mahasiswa informatika. Ya, Kak Jessi tergabung juga dalam BMKM Informat ITERA dan beberapa kepanitiaan lainnya. Oke, selain itu experience-nya juga sangat banyak adik-adik. Kak Jessi pernah menjadi koordinator fisika, komputasi dan listrik. Berarti aslab ya Kak Jessi. Nah, pernah menjadi aslab juga. Aslab tahu adik-adik? Aslab itu asisten labor. Nah, Kak Jessi lah yang membimbing adik-adik nantinya di labor dalam mata kuliah tertentu. Selain itu Kak Jessi juga pernah menjadi anggota dalam forum perempuan nasional ini macam. Masya Allah. Dan Kak Jessi adalah MC andalan Semandara pada kala itu. Oke, masih banyak ya, mungkin nanti kita akan bahas lagi dengan Kak Jessi bagaimana pandangan Kak Jessi tentang suatu organisasi. Oke Kak Jessi, mungkin lebih afdol Kak Jessi menceritakan gitu ya tentang organisasi apa saja sih yang Kak Jessi ikuti selama perkuliahan. Boleh Kak Jessi? Oke, sebelumnya ya Kak Putri izin dulu. Mau ditanya dulu, adik-adik di belakang kedengaran suara kakak? Kedengaran. Adik-adik yang ganteng-ganteng sebelah sana mungkin duduknya boleh agak dirapiin, soalnya kan ini kan talk show, jadi benar-benar dua arah. Jadi harapannya aku di sini bisa melihat langsung nih muka-muka
dengan pertanyaan Kak Uti tadi terkait dengan organisasi yang aku jalani selama perkuliahan, segala hal yang aku sampaikan di sini itu benar-benar based on experience aku selama di SMA dan juga ketika aku kuliah. Terkait dengan organisasi, mungkin secara garis besar tadi udah dibacain sama Kak Uti terkait dengan organisasi yang aku ikutin selama perkuliahan dan juga selama menempuh jenjang pendidikan di SMA Kita Tercinta ini. Setelah itu teman-teman, karena aku tipe orang yang tidak suka hidup terlalu monoton dan juga memikirkan hal untuk membuat hidup aku lebih sedikit berwarna. Karena teknik informatika itu sangat menyebalkan, kamu hanya belajar tentang codingan, membuat kamu pusing dengan error. Makanya akhirnya ketika perkuliahan aku putuskan bahwasanya kayaknya akan lebih enjoy ketika aku punya atau mengikuti berbagai organisasi. Salah satu organisasi di perkuliahan yang aku ikuti seperti yang dikatakan oleh Kak Uti itu adalah BEM-KM. Kalau di tempat aku itu, kalau di daerah itu nggak ada BEM, namanya KM atau keluarga mahasiswa. Itu setara dengan OSIS, kayak himpunan dari semua himpunan mahasiswa prodi. Setelah itu, alhamdulillah untuk 2 tahun jabatan, aku dipercaya oleh ITERA untuk menjadi utusan ITERA dalam forum perempuan nasional yang membahas tentang isu-isu terkait dengan perempuan, kekerasan seksual dan pelecehan seksual dan lain sebagainya. Dan teman-teman sekalian, yang paling berkenan adalah Kak Uti. Berdasarkan experience aku di SMA yang dahulu aku dipercayakan oleh Bu Binda sebagai asisten binsisnya, dan ketika aku masuk kuliah 3 tahun, aku nggak pernah tidak lolos menjadi pembina asrama ketika di asrama Institut Teknologi Sumatera. Dan hal itu yang menjadikan aku semakin terpacu untuk mengikuti berbagai organisasi. Yang artinya, setidaknya aku udah punya bekal yang lebih dibandingkan dengan teman-teman yang lain, karena ketika di Semandara sudah cukup banyak bekal yang diberikan oleh Semandara untuk aku. Itu terkait dengan organisasi dan juga pengalaman yang aku dapatkan selama menempuh pendidikan. Oke, berarti Kak Jess sangat, menurut Kak Jess nih, faktor yang menggerakkan Kak Jess untuk mengikuti berbagai organisasi di perkuliahan itu berarti banyak peranan besar dari organisasi yang Kak Jess lakukan di Semandara, seperti itu ya? Oke, berarti kita kembali lagi ke masa SMA Kak Jess. Kak Jess tadi sudah menyebutkan bahwa Kak Jessy berkecimpung di OSIS itu dalam anggota inti 2 periode. Menurut Kak Jessy, apa konsep dari OSIS itu dan apa perbedaannya dengan MPK dan bagaimana juga dengan DEMA? Karena kita di SMA ini ada 3 kelompok organisasi itu. Nah, silakan boleh dijelaskan Kak Jessy. Oke Kak Uti, terkait dengan apa itu OSIS, MPK dan juga DEMA, mungkin kayak yang dibilang Bang Agel tadi, di periode hingga angkatan 5 hingga aku ketemu angkatan 7, kayaknya kami belum ketemu dengan yang namanya DEMA, tapi di situ namanya dulu asrama besar. Nah, secara garis besar itu punya cakupan kerja yang sama. Mungkin terkait dengan OSIS teman-teman semuanya serta narasumber, OSIS itu setara dengan orang-orang yang dipercayakan oleh guru di sekolah. Sedangkan DEMA atau ASDES adalah orang-orang yang dipercayakan oleh kakak binsis dalam membantu program kerja dari asrama itu sendiri. Nah, lalu bagaimana dengan MPK? MPK itu adalah badan yuridis, yang artinya MPK itu bertanggung jawab dalam proses pengawasan terkait dengan kinerja dari OSIS. Lalu DEMA gimana Kak? DEMA siapa yang ngawasin? Terkait dengan DEMA atau asrama besar, itu pertanggungjawaban dari badan yuridisnya langsung dari kakak binsis dan juga koordinator asrama. Nah, terkait dengan kinerja dan cakupan kerja mencakup kegiatan di sekolah, dan rata-rata itu terjadi pada jam-jam persekolahan atau jam PBM. Nah, contoh kayak teman-teman kemarin melaksanakan ekosapi, perpisahan, ataupun kegiatan sidang. OSIS itu gak cuma dalam kegiatan-kegiatan yang berbahagia saja atau kegiatan dengan tujuan untuk euforia aja, tapi OSIS memiliki andil yang sangat besar dalam proses pendisiplinan warga SMA Negeri 2 Kecamatan Harap. Salah satunya adalah dengan adanya sidang seperti yang dibilang sama Bapak Agil tadi.
bahwasanya ada sidak minum, sidak kaos kaki, sidak nemtek, sidak logo SMA, sidak hijab, Al-Quran dan lain segala macamnya. Tujuannya apa teman-teman? Yaitu tadi tujuannya atau goals terakhir dari anak OSIS adalah mewujudkan visi dari SMA Negeri 2 Kecamatan Harau itu sendiri. Itu yang menjadi perbedaan antara OSIS. Lalu bagaimana dengan MPK? MPK itu tetap harus mengikuti aturan OSIS. MPK harus tetap mengikuti program kerja OSIS. Even contoh kayak kamu MPK nih, terus tiba-tiba ketika sidang kamu nggak bawa nemtek atau kamu lupa bawa botol minum, anak OSIS tidak akan peduli. Aturan tetap aturan. Terlepas kamu mau ketua MPK, terlepas kamu mau ketua komisi pengawasan A, B, C dan F, itu tetap harus dikenakan karena di situ aturannya adalah aturan OSIS. Dan bagaimana andil MPK terhadap program itu? MPK memiliki pencatatan atau pendataan serta akses bahwasanya tanggal sekian, hari sekian dilaksanakan proses sidang dan anggota OSIS yang melaksanakan sidang itu si A, si B dan juga si C. Jadi kurang lebih seperti itu program kerja ataupun basic kerja dari MPK dan juga OSIS. Lalu DEMA muncul kapan? DEMA itu muncul ketika kegiatan asrama. Ada namanya tahsin ketika pagi dulu, ada namanya tadabur. DEMA lah yang akan memobilisasi segala bentuk pengisi acara ketika kegiatan tahsin dan tadabur. DEMA yang bertanggung jawab terkait dengan konsumsi ustadz atau ustazah serta narasumber pada kegiatan tersebut. DEMA yang bertanggung jawab untuk melakukan pengkondisian masjid ketika kegiatan tersebut. Selain itu DEMA juga bertanggung jawab penuh terkait dengan pengawasan asrama seperti kebersihan, piket masjid, serta pengerjaan apel sore dan juga apel pagi pada masa itu. Dan sebenarnya teman-teman yang perlu kita pahami bahwasanya di antara DEMA, OSIS dan MPK itu semuanya linear. Mereka itu kalau teman-teman udah belajar di matematika ibarat kayak diagram Venn yang saling berpotongan. Mereka itu punya andil masing-masing, tetapi tetap ada beberapa kinerja OSIS yang berkaitan dengan DEMA dan juga berkaitan dengan MPK. For example, kayak teman-teman ngelakuin kegiatan yang ingat nggak ada kunjungan kejaksaan TV. Anak DEMA memiliki tanggung jawab penuh dalam pengkondisian masjid, sedangkan anak OSIS bertanggung jawab penuh dalam pengkondisian pengisi acara, mobilisasi para tamu dan mobilisasi adik-adik asrama ataupun mobilisasi teman-teman sekelasnya. Jadi itu secara realnya bagaimana proses kerjasama antara OSIS dan juga MPK. Dan mungkin kurang lebih seperti itu Kak Uti terkait dengan kerja dari 3 badan utama dalam Semandara itu. Oke Kak Jess, berarti Kak Jess, kalau dari penjelasan Kak Jess, mungkin adik-adik perlu juga tahu apa benang merah antara ketiga organisasi tersebut. Apakah dari kinerjanya atau bagaimana Kak Jess? Terkait dengan benang merah, aku mau tanya dulu dong teman-teman yang OSIS boleh angkat tangan? Yang teman-teman yang OSIS boleh angkat tangan? Yang OSIS boleh, yang OSIS? Kalau kamu merasa bangga dengan kamu sebagai seorang anggota OSIS dengan bangga berlah mengangkat tangan. Karena OSIS itu sebuah marwah teman-teman. OSIS itu sebuah harga diri yang menunjukkan bahwasanya kita adalah orang yang terpercaya oleh guru, orang yang punya nilai jual lebih dibandingkan dengan teman-teman kita yang lain. Thank you untuk yang udah angkat tangan. Sekarang yang anggota MPK coba angkat tangan. Yang anggota MPK. Terima kasih. Setengah-setengah. Ya, thank you buat anggota MPK yang udah angkat tangan. Berarti kamu dipercayakan untuk mengawasi teman-teman kamu. Dalam segi sikap berarti kamu punya andil dan juga pertanggungjawaban lebih besar dibandingkan dengan OSIS. Karena ketika OSIS tidak beres kerjanya pasti akan dipertanyakan dong, kok MPK gimana nih? Proses pengawasannya gimana? OSIS bisa sampai begini. Dan untuk teman-teman DEMA coba angkat tangan. Terima kasih banyak untuk teman-teman DEMA yang setiap hari ada disusahkan oleh Kakak Binsis, yang setiap hari harus menyampaikan pengumuman, piket ataupun mengawasi teman-temannya yang piket di masjid atau yang terlambat sholat dan lain sebagainya. Terkait dengan benang merah dari ketiga pokok utama yang Semandara itu teman-teman. Pertama adalah terkait dengan cakupan kerja dari 3 organisasi itu. Seperti yang udah aku jelasin tadi, DEMA bertanggung jawab penuh tentang asrama, OSIS bertanggung jawab penuh terkait dengan warga asrama, dan MPK bertanggung jawab penuh atas kinerja OSIS. Itu pertama, terkait dengan cakupan kerja.
Yang kedua adalah teman-teman terkait dengan pertanggungjawaban. OSIS bertanggung jawab penuh kepada MPK, bertanggung jawab penuh terhadap koordinator OSIS, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wakil kemahasiswaan, dan juga Bapak Ibu pembina setiap divisinya. Dan MPK bertanggung jawab penuh kepada kepala sekolah, pembina MPK, dan juga pembina divisi kalau memang ada pembina divisinya. Itu terkait dengan pertanggungjawaban dari masing-masing organisasi tersebut. Dan yang terakhir yang menurut aku yang paling benang merahnya adalah teman-teman semua, bahwasanya setiap divisi itu tidak ada yang tumpang tindih pekerjaannya. Contoh, ketika anak DEMA ketika anak OSIS ada kegiatan, tidak ada anak OSIS itu melakukan pemanggilan. Ini harusnya kerja DEMA, ini seharusnya kerja MPK. Tidak ada seperti itu. Ketika kamu diminta untuk mengerjakan pekerjaan OSIS, berarti di situ sudah jelas bahwa itu pekerjaan OSIS. Nah, bentuk dalam penentuan kebijakan, oh ini DEMA atau bukannya, lebih baiknya kamu tanya, bukan dalam bentuk pelemparan tanggung jawab, tapi dalam bentuk kolaborasi. Ibu, gimana kalau kita panggil DEMA aja? Soalnya anak OSIS ada 3 orang, kayaknya nggak bakal cukup atau kayaknya bakal telat selesainya. Itu adalah salah satu contoh kecil terkait dengan benang merah, mulai dari pertanggungjawaban, lingkup kerja, dan juga pembagian tugas dari 3 divisi atau 3 komponen utama di Semandara itu. Oke Kak Jesi, dari yang sudah Kak Jesi jelaskan, yang Kak Udi tangkap, berarti sangat diperlukan jiwa kepemimpinan dalam suatu organisasi itu. Kalau menurut Kak Jesi bagaimana? Bagaimana nilai kepemimpinan di dalam diri setiap adik-adik yang berada dalam organisasi itu? Terkait dengan kepemimpinan, teman-teman semua, aku mau nanya dulu deh ke teman-teman cowok yang sebelah sana yang udah datang. Ada yang bisa kasih tahu nggak menurut kamu apa yang tahu dulu nih pandangan teman-teman tentang kepemimpinan itu seperti apa? Ada yang mau ngasih tahu nggak menurut dia kepemimpinan itu apa? Satu orang aja yang di sebelah sana. Ayo nak, Tahu? Boleh? Arif, Silakan, berani. siapa? Oke, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Asraf, Ada? Asraf coba Asraf. Oke, nggak ada. Yang teman-teman cowok sebelah sana ada yang mau ngasih tahu nggak kepemimpinan menurut paham dia itu apa? Ada yang ngasih tahu? Boleh tahu. Oke, yang perempuan ada yang mau ngasih tahu dulu menurut dia paham dia kepemimpinan itu seperti apa? Coba angkat tangan. Ini putaran lagi. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Ini melihat keberanian adik-adik dan pemahaman adik-adik tentang kepemimpinan itu apa? Sebentar. Berapa buat? Ada? Boleh langsung saya Kak. 33. Oke, karena tidak ada teman-teman semuanya. Bentuk tadi, ketika aku melempar pertanyaan ke teman-teman semua, mulai dari sudut sebelah sana sampai sudut sebelah sana sampai ke perempuan di belakang, itu adalah salah satu contoh kepemimpinan. Kenapa aku bilang kayak gitu? Kepemimpinan itu adalah pertanggungjawaban kamu terhadap diri kamu sendiri. Contoh, ketika aku tanya di sana, tidak ada satupun orang yang bilang nggak tahu Kak atau nggak bisa Kak, cuma dorong-dorongan. Berarti kamu tidak mampu mengenali dan mempertanggungjawabkan ketidakmampuan kamu, ketidakpahaman kamu terhadap diri kamu. Itu adalah salah satu bentuk kepemimpinan terhadap diri sendiri. Tadi aku langsung nunjukin, kalau nggak ada yang tahu juga nggak apa-apa, gitu. Berarti ada 2 opsi, ada 2 bentuk pertanggungjawaban yang harus kamu berikan. Oke, aku bisa, atau oke, aku nggak bisa. Itu adalah salah satu contoh bentuk kepemimpinan teman-teman semua. Jadi kepemimpinan secara sederhana itu adalah bagaimana kamu memahami diri kamu, bagaimana cara kamu mempertanggungjawabkan diri kamu. Kalau dalam lingkup yang jauh lebih besar, contohnya kayak ketika di organisasi, kepemimpinan itu adalah sebuah ilmu atau skill yang sangat kompleks. Kenapa aku bilang sangat kompleks? Pertama, kepemimpinan itu mengaitkan public speaking. Seorang pemimpin yang tidak bisa berbicara atau tidak mampu mengungkapkan isi pikirannya tidak akan pernah didengarkan oleh anggotanya. Yang kedua adalah leadership atau kepemimpinan itu adalah kemampuan kamu untuk menegosiasi atau menjadi seorang negosiator. Kenapa aku bilang kayak gitu? Contoh, kamu mau ngadain kegiatan nih, ketok palu deh di tanggal 2. Ternyata tiba-tiba majelis guru bilang nggak bisa nak, kita tanggal 2 udah ada kegiatan dari bapak ibu guru. Tepat di situ. Program kamu tidak bisa jalan, solusi yang kamu berikan tidak bisa diterima. Berarti bagaimana? Kamu
kamu sebagai seorang pemimpin harus mampu menegosiasi. Ibu, kalau boleh tahu program ibu sampai jam berapa ya? Sampai jam Masuk ibu tuh yang segini. kencang-kencang Nah, kan. gimana kalau kayak gini aja Bu? Kita ikuti dulu program ibu, setelah nanti jam selesai zuhur, kita lanjut ke program kami gimana Bu? Tapi nanti kami mohon ke ibu, bisa tidak Bapak Ibu guru juga ikut berkontribusi dalam kegiatan kami? Sederhana sekali teman-teman. Itu adalah bentuk negosiasi. Negosiasi bukan dalam Iku berapa baju konten 50 30 kan? Bukan hanya sekedar itu. Negosiasi itu adalah bagaimana kamu memberikan solusi kamu dan bagaimana solusi kamu itu bisa diterima oleh orang lain. Itu skill yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Dan yang skill ketiga yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah how to influence people. Bagaimana cara kamu menginfluence orang lain. Contoh, aku ketua OSIS nih umpamanya. Tapi aku berteman dengan orang-orang yang itu saja. Never mind kalau umpamanya kamu bilang, Kak, kita itu kan manusia, cenderung kumpul dengan orang-orang yang sepaham dengan kita, yang satu circle dengan kita. Tetapi ketika kamu menjadi seorang pemimpin, kamu harus bisa merangkul setiap komponen. Contoh aku umpamanya biasa temenannya cuma sama Luzio doang. Aku nggak bisa nih temenan atau gabung sama Asraf, nggak bisa temenan sama Aki umpamanya. Tapi Aki ini deket sama Hanif. Aku pernah sesekali ngomong sama Hanif. Berarti aku harus merangkul Hanif terlebih dahulu. Why? Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena aku merasa Aki itu bukan kapabilitas aku. Jadi aku merangkul orang-orang yang kemungkinan masih bisa aku jangkau. Itu kenapa seorang pemimpin harus memiliki jiwa influencer. Dia harus bisa mempengaruhi orang lain. Contoh dulu teman-teman, best experience aku sama Jimmy. Jimmy itu seorang laki-laki ya. Dia sekarang di IPB. Jimmy itu bukan tipe orang yang suka banyak omong. Dia kalau udah bilang, yaudahlah gak usah, bakal tidak ada perjuangan dia. Nah, sedangkan aku adalah tipe perempuan yang sangat bawel, yang selalu mengusahakan bisa aja bisa. Disitulah ada proses kami berbagi tugas. Aku tidak bisa rasanya menjangkau anak cowok yang kalau kayaknya aku yang berkuar-kuar, ayolah teman-teman kita join kegiatan ini, ikut kegiatan ini, kayaknya gak bakal didengar sama teman-teman cowok. Tapi aku merasa Jimmy memiliki kapabilitas untuk itu. Dan Jimmy merasa dia tidak punya kapabilitas untuk mempengaruhi seluruh anak perempuan. Berarti aku yang muncul di situ untuk mempengaruhi teman-teman perempuan berkontribusi dalam kegiatan OSIS. Nah, itu adalah salah satu bentuk kerjasama dari seorang pemimpin, teman-teman. Kak, aku tuh orangnya pendiam banget, tapi aku itu pengen banget membuat sadar atau menjadi influencer untuk teman-teman sekalian. Tidak masalah, tapi kamu harus mampu membaca teman-teman kamu. Kamu bisa ngajarin, oh kira-kira siapa nih yang bisa saya tarik untuk menolong saya menjadi orang-orang hebat nih, menolong saya ngasih A, B, C, D, E, F, G. Dan terkait dengan ini lagi satu lagi, seorang pemimpin tidak akan pernah melakukan pelanggaran terhadap seseorang. Contoh, si A ketangkep ngerokok, pemimpin tidak akan pernah memberikan atau memberikan cap pada orang tersebut. Dia anaknya nakal, nggak usah diajak-ajak. Seorang pemimpin tidak akan pernah melakukan legalitas kepada seseorang. Kenapa? Karena dia yakin dan percaya bahwa setiap orang memiliki fungsi dia masing-masing. Kayak kita dulu angkatan kami, ada satu orang namanya Aad. Aad itu sama sekali tidak bisa berbicara di depan umum. Tetapi teman-teman, dia punya skill untuk bisa membuat teman-teman lain terpengaruh karena dia orangnya humble banget. Di situ berteman dengan semua orang sampai dengan kakak kelas. Dan pada akhirnya apa? Kami bekerja sama dengan Aad untuk bisa merangkul kakak-kakak kelas dalam memenuhi atau mengikuti kegiatan OSIS. Dan dari situ bahwa kita ketahui bahwasanya leadership itu bukan sekedar mimpin, nyuruh-nyuruh, atau enggak kamu cuman, oh kamu tugasnya A, B, C, D, F, G, atau di dalam saya capek ngasih tahu mereka, saya aja yang ngerjain semua. Bukan menjadi pemborong, bukan pula menjadi seorang mandor. Jadi sebenarnya leadership itu atau kepemimpinan itu muncul bukan sehari dua hari. Oh ketika kamu masuk OSIS, terpilih jadi koordinator, langsung saya seorang pemimpin. Enggak, teman-teman. Kepemimpinan itu terbentuk dari banyak step. Bukan berarti saya setiap tahun pengurus OSIS tak berasa bisa dikatakan seorang pemimpin yang hebat. Tidak. Pemimpin itu muncul dari tantangan, bukan dari kesempatan-kesempatan yang hanya diberikan kepada kamu. Kalau udah ada masalah, kamu bisa lewatin, di situ kamu bisa dikatakan sebagai pemimpin. Jadi itu mungkin Kak Uti terkait dengan penjelasan kepemimpinan berdasarkan experience yang udah aku dapati. Oke Kak Jess, mungkin ada yang ini ya, kurang tahu dengan Jimmy tadi. FYI, Jimmy itu adalah ketua OSIS ketika Kak Jessie menjabat sebagai
wakil ketua OSIS ya. Jadi mungkin tadi agak bingung dari Jimmy siapa ya? Siapa yang diceritakan oleh Pak Jesse ini? Berarti Jimmy ini adalah partner Pak Jesse dalam mensukseskan agenda-agenda di Semandara bersama partner-partner hebat lainnya yang tergabung di dalam OSIS. Ya adik-adik. Nah Kak Jesse ada satu lagi Kak Jesse. Adakah Kak Jesse melihat perbedaan signifikan antara dinamika organisasi yang dulu di SMA ya Kak Jesse, yang dulu dengan yang Kak Jesse lihat sekarang, dan bagaimana perbedaannya dari setelah Kak Jesse menempuh perkuliahan dan berbagai organisasi yang Kak Jesse lalui seperti ini? Kalau perbedaan mungkin Kak Uti berdasarkan 4 bulan aku di sini teman-teman, kayaknya cukup banyak program-program OSIS itu yang sudah mulai hilang. Aku nggak tahu itu alasannya kenapa, mungkin berdasarkan kesepakatan dengan pihak sekolah dan juga pembina, atau memang dirasa kayaknya ini udah kurang efektif, kayaknya kita tiadakan saja kayak gitu. Terkait dengan perubahan tentu ada, mulai dari yang sesederhana kayak program OSIS itu adalah mengatur teman-temannya supaya letak sepatu itu ketika kamu keluar itu langsung memakai sepatu. Jadi tumitnya itu ngadep belakang, ngadep kelas gitu. Depannya benar-benar ngadep luar. Sesederhana itu. Pernah waktu itu aku masih ingat ketika penerimaan rapor, kami anak OSIS sampai saya wakil ketua OSIS dan Jimmy ketua OSIS kan tidak malu dan tidak merasa direndahkan ketika kami merapikan sendal orang tua wali murid yang terbalik teman-teman. Malahan kayak dibuka saja sepatu sama wali murid itu langsung itu belum langsung seperti itu teman-teman. Karena bagi kami program kerja itu bukan yang hanya digadang-gadangkan seperti losabi dan segala macamnya, tapi program-program sederhana seperti itu juga termasuk ke dalam lingkup kerja dari OSIS itu sendiri. Setelah itu terkait dengan beberapa perubahan yang dilihat. Setelah itu terkait dengan dahulu teman-teman, setiap ulang tahun Semandara kami selalu merayakannya. Bahkan kami hampir mengundang alumni dan guru-guru yang tua. Kayak dulu itu ada Pak Bujang, ya kan? Sampai Pak Bujang itu datang menyanyikan lagu, alumni juga datang menyanyikan lagu. Karena sebangga itu kami Semandara ternyata sudah cukup dewasa, sudah mulai besar seperti itu. Meskipun kami masih di tengah tanah rawa, dan salah satu yang hilang adalah perayaan ulang tahun kepala sekolah. Kenapa kami membuat program perayaan ulang tahun kepala sekolah? Pertama teman-teman, karena kami merasa sangat dekat dahulu dengan Ibu Leli Hanafia. Terlepas dari ibu itu sering memarahi saya, memarahi Jimmy, memarahi pembina OSIS lainnya, sering meneriaki kami, memanggil kami, dan bahkan ibu itu tidak akan pernah segan mencubit kami di depan umum. Tapi karena kami merasa dia memang orang tua kami benar-benar merasa perjuangan ibu itu menegakkan sekolah ini, jadi sudah seperti hari besar. Bahkan kami luangkan dan kami memohon kepada pihak kurikulum yang waktu itu adalah Bu Eli, Ibu hari ini Bu Eli ulang tahun, bisa nggak kita jam pelajaran pertama aja, jam pelajaran pertama kami berikan janji, kami nggak bakal telat. Setelah jam pelajaran pertama semua murid akan masuk ke kelas, tapi syaratnya jam pertama aja Bu, kami rayakan ulang tahun Bu Eli. Itu contoh kecil yang sudah mulai hilang, tapi nggak tahu itu mungkin dirasa kurang efisien atau bagaimana, mengapa bisa ditiadakan. Dan terkait dengan gini teman-teman, salah satu hal yang menjanggal Kak Uti, aku pernah bahas ini dengan teman BEM aku, anak FH Unila. Aku pernah cerita-cerita tentang pengalaman organisasi sampai akhirnya aku jelasin bahwasanya runtutan pemilihan OSIS itu seperti ini. Kita sepakat bahwasanya pemilihan OSIS itu dilaksanakan oleh MPK. Contoh, kita milih MPK dulu, MPK terbentuk, baru dilaksanakan pemilihan OSIS. Benar teman-teman semua? Pernah nggak teman-teman ngerasa aneh? Sekarang kan kalian udah ini kan, udah di dalam jabatan. Ngerasa aneh nggak ketika kalian nih, contoh, kalian anak OSIS, angkatan pertama kan, pertama kali nyoba OSIS. Terus yang nanyain atau mewawancarain nyeleksi kalian itu adalah teman seangkatan kalian anak MPK. Ada yang punya experience seperti itu? Ada? Ngerasa aneh? Aneh. Kenapa aku bilang aneh seperti itu? Berdasarkan diskusi aku dengan teman aku dari FH Unila, dia bilang bahwasanya di dalam kenegaraan aja Des, kita butuh yang namanya Banwaslu, kita butuh yang namanya panitia pemilu dalam proses pemilihan itu sendiri. Dan itu yang aku rasain ketika aku di ITERA. Ada badan pemilihan umum yang dibentuk paling sebentar itu 3 bulan sebelum
proses seleksi itu dilaksanakan. Nah, anehnya kenapa? Pertama, seseorang bisa atau memiliki tanggung jawab untuk menyeleksi orang lain adalah dia harus punya masa percobaan minimal 3 bulan. Itu kenapa akhirnya sangat aneh. Sehingga seharusnya kalau berdasarkan diskusi aku ya Pak Ukti, mungkin ini bisa jadi bahan pertimbangan untuk teman-teman semuanya. Mungkin nanti yang melakukan seleksi dari pihak OSIS periode 2026 adalah MPK periode 2025. Kenapa demikian? Karena sangat aneh rasanya orang yang belum punya kapabilitas untuk menyeleksi, orang yang belum punya experience untuk menyeleksi, malah akhirnya dia menyeleksi. Bahkan kayak kamu aja bingung OSIS itu apa, akhirnya coba tanya kamu yang wawancara. Jadi mungkin itu bisa jadi bahan pertimbangan dan kita coba cari tahu lagi sebenarnya proses legitimasi dari proses pemilihan umum itu seperti apa. Kurang lebih seperti itu kalau kita terkait dengan yang janggal menurut aku. Oke Kak Jessy, berarti dulu semua kita dirayakan seperti bahasa Jawa Kak Jessy ya, seperti lagu sekarang ya. Oke Kak Jessy, Kak Uti juga mau nanya nih kepada Kak Jessy, langsung dengan statement Kak Jessy ya. Seberapa penting pengalaman organisasi yang Kak Jessy laksanakan selama ini di Semanggara sebagai bekal Kak Jessy di dunia perkuliahan? Terkait dengan seberapa penting organisasi sangat penting teman-teman. Karena ketika kuliah kamu gak punya kapasitas yang bakal adek bangun lagi dek, masuk kelas lagi dek, udah masukin bukunya atau belum. Kuliah benar-benar lost control itu. Kamu hidup sesuka kamu, mau masuk kelas lah, tidak masuk kelas tidak bisa. Seperti itu. Dan manfaat yang paling besar aku rasakan adalah ketika aku sidang akhir. Kan runtutan perkuliahan itu semester akhir itu ada namanya sempro, sidang proposal, dilanjutkan dengan sidang hasil, dilanjutkan dengan sidang akhir. Nah, ketika sempro itu dari semua angkatan 2020, aku adalah orang yang paling sebentar sempronya dan punya nilai sempro yang paling tinggi. Lalu penguji aku bilang, kamu dari sekian banyak meskipun pembahasan ataupun topik kamu tidak terlalu berat, tapi kamu mampu menjelaskan dengan benar. Dan saya sama Bu Winda selaku penguji satu kamu, kita jadi kayak oh ya udah sih jelas ini, kita nggak perlu tanyain lagi topik apa atau problem apa yang mungkin muncul seperti itu. Dan pada akhirnya saya bisa lulus tepat waktu teman-teman dan mendapatkan nilai khas yang paling tinggi di angkatan saya. Dan itu menjadi salah satu bentuk tertulis bahwasanya organisasi itu akan membentuk kamu menjadi seorang yang punya lateral thinking, bukan lagi critical thinking, tapi kamu mampu menghasilkan solusi-solusi dalam tekanan waktu yang cukup cepat. Karena kamu terbiasa menghadapi masalah, terbiasa bernegosiasi, terbiasa menginfluence orang lain, terbiasa berbicara di depan umum, dan akhirnya nanti usaha kamu selama berorganisasi itu akan membuahkan hasil pada waktunya. Waktunya itu nggak bisa kita pastikan. Besok gitu ya Kak Jessy, lama rentangnya. Oke Kak Jessy, terima kasih Kak Jessy untuk sharing-sharing terkait organisasi. Semoga itu bisa menjadi bahan pertimbangan pembelajaran bagi adik-adik tentang berorganisasi. Dan selanjutnya adik-adik menyambung dari Kak Jessy. Kak Jessy tadi sudah mengatakan bahwa pentingnya nilai-nilai yang didapatkan di Semanggara untuk dunia perkuliahan nanti. Nah, hal itu akan kita tanyakan kepada Kak Puja. Halo Kak Puja, sehat Kak Puja? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Kak Puja sehat. Ini adik-adik, biasanya Kak Puja diam-diam aja nih Kak. Sekarang Kak Puja di depan. Itulah Semanggara. Berani, ya. Dari kelas 10 ini dari akan belajar untuk nilai berani tersebut. Kak Puja. Kak Puja untuk experience-nya, kakak bacakan sedikit. Kak Puja itu adalah asisten BINSIS ya, di tahun 2019 ya. Jadi Kak Puja menghadapi adik-adik ini sudah dilatih dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Jadi jangan adik-adik menyangka bahwa Kak Puja ini orang baru nih, Kak Jessy-nya Kak lagi baru Januari gabung, baru banget, enggak gitu ya. Seperti yang sudah disampaikan Bu Ocha, kakak-kakak adik-adik yang di sini itu sudah melalui pertimbangan yang A, B, C, D,